Jumpa lagi di channel YouTube-nya Sahut Sinaga. Kali ini coba membahas tentang sebentar lagi beberapa liga di Eropa akan kembali bergulir. Semoga, karena memang sudah bisa diantisipasi gitu ya, walaupun situasi pandemi, liga tetap bisa dijalankan. Nah, ada beberapa liga yang akan segera mulai bergulir di bulan Agustus ini. Nah, dari beberapa liga itu akan ada tim-tim promosi yang akan kembali bertarung di liga utamanya. Nah, salah satunya misalkan di Liga Inggris, itu ada 3 tim yang akan kembali bertarung di Premier League gitu ya, di Premier League. Yang pertama itu ada Norwich City, yang kedua ada Watford, yang ketiga ada Brentford. Nah, Norwich City kembali setelah beberapa waktu yang lalu sempat juga di Liga Inggris gitu, Liga Primer, tapi harus turun lagi. Dan musim ini dia naik lagi dengan menjuarai Championship dan berhak untuk tampil di Liga Primer. The Canaries yang merupakan julukan Norwich City ini didirikan pada tahun 1902 yang berhome base di Stadion Carrow Road yang berkapasitas 26.000 penonton. Beberapa capaian Norwich City diantaranya adalah menjuarai divisi Championship gitu ya. Di antaranya di tahun 1971-72, 1985-86, 2003-2004, 2018, 2019 serta yang terakhir ini 2020-2021. Dan di divisi kedua juga Norwich pernah menjadi runner up di tahun 2010-2011 serta juga memenangkan playoff Championship menuju Premier League gitu ya di tahun 2015-2016. Nah, ini memang Norwich ini naik turun terus gitu ya di 3 musim terakhir ini. Semoga di musim ini, musim depan, musim 2021-2022 bisa berbicara banyak di Liga Inggris. Berikutnya ada Watford yang juga memastikan diri kembali berlaga di Premier League setelah menjadi runner up di Championship musim 2020-2021 kemarin. The Hornets, julukan Watford, memiliki home base di Stadion Vicarage Road berkapasitas 22.000 penonton. Menurut sejarah klub, Watford sendiri didirikan pada tahun 1881 sebagai klub sepak bola amatir dengan nama Watford Rovers oleh Henry Grover bersama dengan beberapa pemuda setempat. Nah, klub ini secara resmi bernama Watford FC pada tanggal 15 April 1898 gitu ya, sebagai hasil penggabungan West Ham dan Watford St Mary. Capaian dari Watford sendiri pernah juara di Championship 1982-83 dan 2020-2021 dan juga sebagai runner up di tahun 2014 dan 2015. Sedangkan tim ketiga yang lolos dari Championship, Brentford sendiri merupakan tim terakhir yang memastikan diri akan mencoba peruntungan di Premier League musim 2001-2002. The Bees, julukan Brentford, melalui jalur playoff tampil di Liga Inggris dengan mengalahkan Swansea City dengan skor 2-0 melalui gol yang dicetak oleh Ivan Toney dan Emiliano Marcondes. Brentford memiliki home base di Stadion Green Park berkapasitas 12.000 penonton. Brentford sendiri didirikan pada tahun 1889 dan berkandang di Green Park sejak tahun 1904. Klub ini memiliki sejarah rivalitas yang panjang dengan Fulham. Dan masa kejayaan klub ini dicapai pada tahun 1930-an ketika saat itu mereka berada di 6 besar Liga Inggris yang dulu masih bernama Divisi 1. Itu dari Liga Inggris ada 3 tim yang akan hadir kembali untuk berkompetisi di Premier League musim 2021. Nah, di Jerman sendiri ada 2 klub yang akan bertarung di Bundesliga. Yang pertama itu ada VfL Bochum, di mana Bochum sendiri kembali ke kasta tertinggi Liga Jerman setelah 11 tahun yang lalu gitu ya.
Tahun ini, tahun 2000-2001, Bochum menjuarai Bundesliga 2. Bochum sendiri memiliki home base di Stadion Rower Power berkapasitas 31.000 penonton. Die Unabsteigbaren yang merupakan julukan dari Bochum didirikan pada tahun 1848. Namun pada saat itu belum menjadi klub sepak bola, melainkan hanya sebagai perkumpulan olahraga khusus senam, dan pada tahun 1911 baru memiliki cabang sepak bola. Sejauh ini prestasi terbaik yang dimiliki oleh Bochum adalah sebagai finalis Piala Jerman pada tahun 1968 dan 1988. Klub kedua yang akan bertarung di Liga Jerman adalah Greuther Fürth. Nah, untuk kedua kalinya Greuther Fürth kembali berlaga di kasta tertinggi Liga Jerman setelah pada tahun 2012-2013 yang lalu mereka berlaga di Bundesliga. Namun harus kembali lagi ke Bundesliga 2. Nah, klub Blatter yang merupakan julukan Greuther Fürth didirikan pada tahun 1903. Berbasis di Fürth, klub ini memainkan pertandingan tandangnya di Playmobil Stadion yang berkapasitas 15.000 penonton. Menarik. Semoga Bochum dan Greuther Fürth bisa bersaing dengan klub-klub yang sudah mapan di Liga Jerman gitu ya. Semoga bisa memberikan perlawanan seperti musim lalu Union Berlin ya, cukup memberikan perlawanan cukup menarik di Liga Jerman. Kita beralih ke Spanyol. Di Spanyol itu ada 3 klub yang kembali berlaga di kancah La Liga. Yang pertama ada Espanyol. Nah, Espanyol yang juga dijuluki sebagai Precuitos didirikan pada tahun 1900. Espanyol sendiri memiliki home base di Stadion Cornellà el Prat dengan kapasitas 40.000 penonton. Tentu menjadi musuh sekota bagi Barcelona di kota Catalunya, Spanyol. Pada tahun 1912, Espanyol kemudian menjadi salah satu dari sedikit klub Spanyol yang mendapat perlindungan dari Raja Alfonso XIV. Mereka pun berhak menyematkan nama Real dan menggunakan mahkota dalam lambang klubnya. Nah, namun secara resmi, klub kembali berganti nama menjadi Real Club Deportivo Espanyol. Sejauh ini baru ada 5 trofi yang dimiliki oleh Espanyol. 4 dari kompetisi lokal dan semuanya merupakan dari Copa del Rey. Nah, diantaranya itu menjuarai Copa del Rey pada tahun 1929, 1940, 2004 dan 2006, sedangkan menjadi runner up di Copa del Rey pada tahun 1915, 1941, 1947 dan 1957. Klub kedua yang akan kembali bertarung di La Liga adalah Mallorca. Mallorca memiliki beberapa julukan, diantaranya Los Bermelones, ada juga El Barralets, dan juga dijuluki La Ensamada Mecánica. Mallorca memiliki home base di Stadion Iberostar berkapasitas 23.000 penonton. Racing Club Deportivo Mallorca (SAD) berdiri pada tahun 1916. Beberapa catatan prestasi yang pernah dicatatkan oleh Mallorca ini diantaranya adalah menjuarai Copa del Rey 2002-2003, menjadi runner up di Copa del Rey 1990-91 dan 1997-98. Juga menjuarai Segunda Division ya, 1959, 1964 dan runner up pada 2019. Sedangkan prestasi lainnya adalah Supercopa de España pada tahun 1998 serta runner up Supercopa de España itu di tahun 2003, dan juga pernah berpartisipasi di Piala Winners menjadi runner up di tahun 1998-1999. Klub berikutnya adalah Rayo Vallecano. Nah, Rayo Vallecano sendiri didirikan pada tahun 1924. Klub ini memainkan pertandingan kandangnya di Campo de Futbol de Valaques yang berkapasitas 15.000 penonton. Rayo yang julukan Rayo Vallecano menorehkan prestasi terbaiknya di Liga Spanyol dengan duduk di posisi 8 klasemen akhir Liga. Selain itu,
Rayo Vallecano juga pernah menjejakkan kaki di perempat final Piala UEFA di tahun 2001. Selepas itu, Rayo Vallecano sendiri banyak berganti nama, gitu ya. Mulai dari Agrupacio di Deportivo Rayo Vallecano hingga selepas tahun 1995 hingga saat ini Rayo pun bernama lengkap Rayo Vallecano de Madrid. Itu dari Liga Spanyol. Di Liga Italia ada 3 klub yang akan kembali hadir, gitu ya. Yang pertama itu ada Empoli. Empoli sendiri didirikan pada tahun 1920, bermarkas di Empoli dan bertanding di Stadion Carlo Castellani. Empoli didirikan pada tahun 1920 dan bermain di Stadion Carlo Castellani yang berkapasitas 19.000 penonton. Azzurri, julukan Empoli, pada tahun 1986 mereka tampil mengagumkan sebagai klub kota kecil yang promosi ke Serie A. Nah, saat pertandingan pertama mereka mengalahkan Inter Milan dengan skor 1-0 dalam debutnya di Serie A. Klub kedua dari Italia yang lolos adalah Salernitana. Salernitana yang bernama lengkap Salerno Calcio sebenarnya beberapa kali mengganti nama, gitu ya. Hingga pada tahun 2011 ditetapkan menjadi Salerno Calcio. I Granata, julukan dari Salernitana, memiliki home base di Stadion Aresi dengan kapasitas 37.000 penonton. Nah, sejauh ini prestasi yang ditorehkan oleh Salernitana adalah pernah menjuarai Serie B di tahun 1947-48 dan di tahun 1997-98. Klub ketiga yang akan bertarung dari Liga Italia adalah Venezia. Venezia sendiri menjadi tim terakhir yang kembali ke Serie A Liga Italia, di mana setelah mengalahkan Cittadella di playoff dengan skor agregat 2-1. Venezia terakhir kali merasakan panasnya pertandingan Serie A pada musim 2001-2002. Venezia sendiri memiliki beberapa julukan, gitu ya. Ada Arancio di Roverdi, Lagunari, atau Leoni Alati, di mana Venezia sempat mengalami kebangkrutan sebanyak 3 kali hingga akhirnya bangkit kembali dan mampu promosi ke Serie A pada musim 2001-2002 ini. Nah, akan bertanding di Stadion Pierluigi Benzo dengan kapasitas 7.000 penonton. Torrehan Piacenza di Coppa Italia, gitu ya, juara pada tahun 1941-42 dan runner up pada tahun berikutnya 1942-1943. Kita beralih ke Belanda. Belanda itu ada 3 klub yang akan bertarung. Yang pertama itu Cambuur. SC Cambuur didirikan pada tanggal 19 Juni 1964. Terakhir kali bermain di Eredivisie pada tahun 2000. Memiliki home base di Stadion Cambuur yang berkapasitas 10.000 penonton. Cambuur pernah 7 musim bermain di kasta tinggi Eredivisie. The Yellow Blues, julukan Cambuur, pernah menjuarai Divisi 2, gitu ya, sebanyak 2 kali, 1992 dan 2013. Dan sedangkan sebagai runner up itu mereka 3 kali, 97, 98 dan 2010. Klub kedua dari Liga Belanda yang akan bertarung kembali di Eredivisie adalah Go Ahead Eagles. Klub ini didirikan pada tahun 1902 dengan nama Be Quick. Sementara mengalami pergantian nama karena permintaan dari Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda. Nah, akhirnya Eagles ditambahkan pada tahun 1971 menjadi nama klub ini. Kebanggaan di Ijelse merupakan julukan dari Go Ahead Eagles, memiliki catatan terbaik mereka itu menjuarai Liga Belanda. Pernah menjuarai Liga Belanda pada tahun 1916, 1921, 1929 dan 1932. Dan sekali menjadi runner up Piala KNVB itu pada tahun 1965. Nah, yang ketiga itu ada Nijmegen Endrak Combinate atau Nijmegen. Didirikan pada tanggal 15 November 1900 yang memiliki home base di Stadion McDoss Gopher Stadion yang berkapasitas 12.000 tempat duduk. Next sendiri sudah hampir 30 musim pernah mengarungi Eredivisie, gitu ya. Nek pun merupakan menjadi salah satu kesebelasan tertua dan cukup dihormati di Belanda. Nek sendiri beberapa capaiannya sempat menjuarai Eredivisie pada musim
1967 dan 1968. Kita beralih ke Prancis. Di Prancis ada 2 klub promosi dari Liga 2-nya naik ke Liga 1-nya nih ya. Sedangkan satu lagi dari klub Liga 2-nya tidak bisa lolos karena dikalahkan klub dari Liga pertama yang melalui jalur playoff gitu ya. Jadi di Prancis hanya lolos 2. Yang pertama Troyes, tim yang bernama lengkap Esperance Sportive Troyes Aube Champagne. Troyes didirikan pada tahun 1900 di mana musim lalu menjuarai Liga 2 di Prancis yang merupakan menjadikan promosi ketiga dalam 6 tahun terakhir untuk klub ini. Sebagai informasi, Troyes adalah salah satu dari klub yang berada di City Football Group, konsorsium sepak bola yang menaungi Manchester City. Troyes sendiri memiliki home base di Stadion De Iaubue yang berkapasitas 20.000. Nah, capaian Troyes sendiri pernah menjuarai Piala Prancis pada tahun 1956. Klub kedua yang lolos ada Clermont Foot. Clermont Foot 63 merupakan runner up Liga 2 Prancis musim 2020-2021. Nah, tim yang baru berdiri pada tahun 1990 ini akhirnya menikmati promosi ke Liga 1 atau Ligue 1 pertama mereka sejak sepanjang sejarah klub. Selain itu, tim ini berjuluk Les Lanquiers merupakan tim pertama yang dilatih oleh perempuan, yaitu pernah dilatih oleh Helena Costa dari Portugal pada musim 2013-2014 yang lalu. Clermont sendiri memiliki home base di Stadion Gabriel Montpied dengan kapasitas 11.000 penonton. Namun ini masih di bawah standarnya kompetisi di Ligue 1 Prancis gitu. Nah, semoga sampai informasi ini disampaikan, semoga klub Clermont Foot sudah memenuhi standar 16.000 kapasitas penonton di stadion. Nah, itu beberapa klub-klub yang akan kembali bertarung di liga-liga Eropa gitu ya. Semoga bisa memberikan perlawanan yang sengit dan menarik di liga musim 2021. Itu dulu informasi yang bisa saya bagi hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Dadah.